Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imni Fitrahni, NIM 1801414424. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar model pembelajaran inovatif. A. Pengertian pembelajaran inovatif. Nah, sebelum kita membahas pembelajaran secara dalam, kita wajib mengetahui tentang pendidikan itu seperti apa. Sebagaimana undang-undang kita saat ini yang menerangkan bahwa pendidikan harus berlandaskan pada penanaman nilai-nilai karakter bangsa dan budaya, serta harus diintegrasikan dengan perkembangan teknologi dan ilmu sains. Pendidikan saat ini harus melakukan inovasi secara berkelanjutan dan jelas. Untuk itu perlu banyak pihak yang harus terlibat dalam perkembangannya, sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai cita-cita bangsa dan tuntutan zaman. Nah, kata inovatif mengandung arti pengenalan hal-hal yang baru atau penemuan, sehingga pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dirancang oleh guru yang sifatnya baru, tidak seperti biasa dilakukan, dan bertujuan untuk memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, pembelajaran inovasi ini juga mengadaptasi dari model pembelajaran yang menyenangkan atau bisa kita kenal dengan learning is fun, yang dimana learning is fun itu sendiri merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Maksudnya, jika siswa sudah menanamkan hal ini di pikirannya, tidak akan ada lagi siswa yang pasif di kelas, perasaan tertekan, kemungkinan kegagalan, keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa beban. Dengan membangun metode pembelajaran inovatif sendiri bisa dilakukan dengan cara diantaranya mengukur daya kemampuan serap ilmu masing-masing orang. B. Ciri-ciri dalam pembelajaran inovatif. Yang pertama, memiliki prosedur yang sistematik untuk memodifikasi perilaku siswa. 2. Hasil belajar yang ditetapkan secara khusus, yaitu perubahan perilaku positif siswa. 3. Penetapan lingkungan belajar siswa secara khusus dan kondusif. 4. Ukuran keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran sehingga bisa menetapkan kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Terakhir, interaksi dengan lingkungan agar mendorong siswa lebih aktif dalam lingkungannya. C. Teori yang mendasari pembelajaran inovatif. Ada beberapa teori dalam pembelajaran inovatif, diantaranya 1. Teori kognitif. Teori ini mengandalkan pikiran dan konsep dasar yang dimiliki oleh peserta didik, namun dalam proses pembelajaran mampu mengolaborasi dalam mengembangkan konsep yang diberikan pada peserta didik dan memecahkan masalah yang ada di kelas. Kedua, teori humanistik. Teori ini mengandalkan komunikasi dengan individu lainnya, karena manusia akan membutuhkan 3 fase dalam belajar, yaitu perhatian, retensi, dan motivasi. Ketiga, teori Gestalt. Teori ini memandang dalam proses belajar mengajar yang merupakan fasilitas dari potensi yang dimiliki oleh peserta didik dalam belajar, sehingga munculnya motivasi yang berupa pengalaman pada diri anak itu sendiri. Lalu, manfaat pembelajaran inovatif. Nah, di antara manfaatnya yaitu yang pertama, model pembelajaran inovatif dan partisipatif dapat menumbuh kembangkan pilar-pilar pembelajaran pada siswa. Antara lain learning to know, belajar mengetahui, learning to do, belajar berbuat, learning together, belajar hidup bersama, dan learning to be, belajar menjadi seseorang. Kedua, model pembelajaran inovatif mampu mendorong siswa untuk melakukan perubahan perilaku secara positif dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi ataupun berkelompok. Nah, dalam proses pengembangan potensi dan kemampuan siswa tersebut, pembelajaran inovatif menempatkan posisi dan peran-peran siswa sebagai pihak yang paling aktif atau paling sentral
Di sini guru hanya sekadar sebagai pembimbing, motivator, dan evaluator kegiatan pembelajaran siswa. Ketiga, model pembelajaran inovatif mampu mendorong siswa untuk mengembangkan semua potensi dirinya secara maksimal dengan ditandai oleh keterlibatan siswa secara aktif, kreatif, dan inovatif selama proses pembelajaran di sekolah. Lalu terakhir, model pembelajaran inovatif mampu mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan itu sendiri. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan pembelajaran inovatif. Adapun keunggulan pembelajaran inovatif yaitu 1. Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Pembelajaran inovatif melatih siswa untuk berpikir kreatif sehingga siswa mampu memunculkan ide-ide baru yang positif. Nah, di dalam pembelajaran ini siswa dapat mengembangkan kreativitasnya sehingga bisa menemukan hal-hal baru di era globalisasi ini. Kedua, menuntut kreativitas guru dalam mengajar. Dalam hal ini, guru dituntut untuk tidak monoton. Maksudnya, guru harus memunculkan inovasi-inovasi baru dalam proses pembelajaran, di mana kreativitas guru sangat diperlukan agar proses pembelajaran tidak monoton dan membosankan. Lalu ketiga, hubungan antara siswa dan guru menjadi hubungan yang saling belajar. Maksudnya guru dan siswa bersama-sama membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas sehingga apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu bisa terwujud. Keempat, merangsang perkembangan kemampuan berpikir siswa. Nah, di sini siswa mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, di mana pembelajaran inovatif akan membuat siswa berpikir kritis dalam menghadapi masalah. Lalu kelima, dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dalam kehidupan, khususnya dunia kerja, di mana nantinya dunia pendidikan akan lebih berwarna, tidak monoton, dan akan terus berkembang menjadi semakin baik. Hal ini tentunya akan mempengaruhi dunia kerja yang nantinya akan dijalani oleh setiap orang. Lalu, kelemahan pembelajaran inovatif. Adapun kelemahan dalam pembelajaran inovatif yaitu 1. Siswa yang kurang aktif dalam proses belajar akan semakin tertinggal. Yang kedua, memerlukan alokasi waktu yang panjang. Ketiga, kurangnya kreativitas guru. Selain itu, masih banyaknya rasio guru yang mengajar dengan cara lama atau monoton akan menimbulkan suasana kelas yang membosankan. Hal ini tentunya akan membuat siswa jenuh dan tidak tertarik dengan materi yang disampaikan. Padahal dalam proses pembelajaran, kreativitas guru itu sangat dibutuhkan. Sehingga dengan kreativitas akan mendorong siswa untuk lebih giat lagi dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih.